kanal yang dibangun oleh anak muda Bulukumba yang peruntukannya untuk berbagi inspirasi, berbagi hal-hal baik tentang Bulukumba, Sulawesi Selatan, dan bahkan Indonesia. Hari ini saya bersama dengan sahabat-sahabat menuju ke salah satu kecamatan di Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Bonto Bahari, dalam rangka menindaklanjuti program relawan sosial mandiri terkait dengan berbagi handphone bekas yang disedekahkan oleh Bapak Ibu maupun sahabat-sahabat sekalian. Saat ini saya bersama dengan Ustadz Yusuf Sandi LC. Beliau adalah Ketua Basnas Kabupaten Bulukumba. Dan di belakang saya ada sahabat saya Andika Mapasomba. Beliau Wakil Ketua Komisi Informasi Publik, gitu ya. Tetapi hari ini kami melepaskan semua title itu karena kami dipertemukan dalam satu semangat, yakni semangat relawan, semangat volunteerism. Pada kesempatan ini saya ingin mulai dari Pak Ustadz Yusuf Sandi dulu. Ya, ingin nanya-nanya. Iya, Pak. Asal mula dari relawan sosial mandiri bagaimana, Ustadz? Bisa diceritakan tidak? Baik, terima kasih banyak, Tommy. Jadi asal mulanya ini adalah kita ini ngobrol di beberapa titik, tapi kami menyebutnya sekarang itu dari teras ke teras, ya. Teras depan, teras belakang, teras depan, dan kemudian teras itu adalah bahasa kita untuk radio, salah satu radio di Kabupaten Bulukumba. Di situlah kita ngobrol, dan alhamdulillah dari obrolan di tempat itu banyak kasus yang kita tangani bersama, baik dari Basnas dan juga dari kelompok relawan yang lain. Akhirnya kemudian banyak kawan-kawan kita yang ingin terlibat di dalam sedekah, di dalam berinfak untuk kepentingan orang banyak, baik melalui Basnas dan juga tentunya relawan sosial mandiri di Kabupaten Bulukumba ini. Termasuk ketika terjadi musibah gempa di provinsi tetangga, di Sulawesi Barat, kan? Sulawesi Barat. Dan ini adalah bagian daripada kerja-kerja kemanusiaan yang menghimpun banyak orang dari berbagai macam latar belakang profesi dan juga dari berbagai macam latar belakang kompetensi. Jadi di sini adalah wadah atau sarana untuk mempertemukan kompetensi-kompetensi itu agar melahirkan sebuah inovasi dan kreativitas yang bermanfaat bagi kemanusiaan kita di Bulukumba. Amin. Begitu. Apakah relawan sosial mandiri ini hanya fokus di Bulukumba, Ustaz, apa gimana? Bisa melebar? Relawan sosial mandiri untuk saat ini memang masih fokus di Bulukumba, dan tetapi juga ada di pekerjaan-pekerjaan kita di luar Bulukumba, termasuk kemarin di Sulawesi Barat dan yang lainnya. Kalimantan Utara juga ada. Jadi ini lebih fokus, tidak hanya fokus di Bulukumba, walaupun pada saat ini kita baru di Bulukumba yang lebih fokusnya gitu. Saya bertanya ke Bung Andika ini, kenapa sampai terjerembab di relawan sosial mandiri ini? Seharusnya kan selama ini kan kita tahu Bung Andika ini kan penggiat literasi, menjadi narasumber dalam upaya menggerakkan literasi di Sulawesi Selatan. Asal mulanya sampai masuk berkecimpung di relawan sosial mandiri gimana nih? Kata W.S. Rendra, saya membelakangnya. Kata W.S. Rendra bahwa jangan ketidakadilan terjadi di sampingmu, sementara kau bersajak tentang anggur dan rembulan. Artinya adalah jika hal-hal ilmu pengetahuan sudah disimpan di dalam kepala, maka hal yang paling berat sebenarnya adalah bagaimana mewujudkan pengetahuan itu ke dalam kerja-kerja nyata. Sementara di luar sana banyak sekali orang-orang yang mampu, orang yang ingin berbuat baik tapi tidak ada kesempatan. Kemudian trust tidak ada, kepercayaan terhadap orang-orang yang melaksanakannya, sehingga ya kita orang-orang yang terbiasa bekerja sosial akhirnya saling menarik menjerembabkan diri ke dalam lomba sosial ini. Dan sampai sejauh ini alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Dan kadang juga ada orang bertanya bahwa
Ini tampaknya seperti gerakan politik. Nah, orang yang paham tentang literasi sebagai ilmu dan literasi sebagai sebuah kerja-kerja nyata di lapangan, mereka tidak akan pernah membicarakan politik. Politik itu hanya bagian kecil saja. Betul. Sosialnya yang lebih dahulu. Saya setuju dengan itu. Bisa diceritakan tidak beberapa program-program yang sudah dilakukan oleh relawan sosial mandiri ini? Baik. Satu kata kunci bahwa ada fase di sekitar bulan 6, bulan 7 kalau tidak salah. Itu hampir setiap hari kami menemukan kasus-kasus sosial di mana masyarakat sulit berobat, tidak memiliki BPJS, jaminan kesehatan, dan mereka tidak mengadu lagi ke pemerintah kebanyakan. Dia mengadu ke relawan. Istilahnya teman-teman, kalau kita terbangun pagi hari, berapa belas juta lagi utang yang harus kita bayar hari ini. Dan kegiatannya sangat kompleks. Selain memperbaiki rumah, mengantisipasi orang lapar, bersama Basnas kita berkonsultasi, turut membukakan orang-orang misalnya bantuan untuk membuka usaha, kemudian menyelamatkan orang-orang yang tersesat atau mengalami penderitaan di kampung orang, memfasilitasi orang untuk kembali ke Bulukumba, dan juga hal-hal yang lainnya, misalnya memberikan pelatihan kerelawanan kepada banyak orang. Menarik ya? Iya. Ini kan sekarang kita lagi pergi mengantarkan HP bekas nih, yang layak pakai tentunya ya, kepada beberapa adik-adik kita yang kurang beruntung, salah satunya ke anak sekolah yang belum memiliki handphone, disabilitas maupun penghafal Al-Quran. Bisa disebutkan siapa identitas yang akan kita datangi ini, Bung Andika? Iya, sahabat sekalian, hari ini kita sedang berjalan ke wilayah Kecamatan Ponto Bahari, Kelurahan Benjala, perbatasan antara Sapolohe dengan Benjala. Di sana ada seorang anak disabilitas, cantik anaknya, luar biasa, namanya Reski. Tapi Allah menakdirkan dia untuk tidak memiliki jari, tangan, dan tidak memiliki 2 kaki. Dia hanya punya sekitar 2 jari, jempol dengan kelingking itu, dan dia menjadi target pertama karena dia tergolong anak yang kurang mampu dan sangat ingin mendengarkan ceramah-ceramah, ingin mendengarkan murojaah, ingin belajar membaca dan seterusnya. Karena dia lebih banyak mengurung diri, tidak keluar dari rumah karena keterbatasan fisik ini. Nah, kita jadikan sebagai target pertama untuk mendorong semoga orang-orang baik di luar sana paham bahwa verifikasi sedekah handphone ini sangat ketat. Setelah ini, mungkin sore nanti kalau masih ada waktu, itu ada anak yatim. Pekerjaannya itu dari hari ke hari dia selalu ikut membaca salawatan barasanji kalau ada di undangan. Nah, dia hidup dari situ. Dan orang tuanya satu sudah tidak ada di wilayah Kasimpurang. Di wilayah Kasimpurang kota ya? Kota. Dan dia tidak memiliki handphone untuk sekolah daring, sekolah online itu, sehingga dia sekolah tapi tidak punya handphone. Tidak punya handphone. Nah, sehingga dia menjadi target yang kedua. Kemudian ada juga anak-anak perantau di daerah Herlang, kemudian ada di Bulukumba, kemudian ada di kota juga satu, dia anak seorang marbot masjid. Kemudian ada pokoknya semua anak yang terdampak dari kasus-kasus sosial, baik karena yatim, kemudian atau ditinggalkan orang tuanya, itu bagian dari target-target kita. Baik, terima kasih banyak Bung Andika. Siap. Saya kembali ke Pak Ustadz Yusuf Sandi. Siap. Agenda selanjutnya untuk relawan sosial mandiri ini seperti apa? Supaya kita berharap begini, relawan sosial mandiri ini tidak kita orientasinya semacam pemadam kebakaran, tetapi mungkin ada program-program yang skalanya berkesinambungan, cukup krusial, yang memberikan dampak kepada masyarakat kita di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, bahkan Indonesia. Bisa dijelaskan, Ustaz? Kira-kira apa saja program-program yang kita pikirkan bersama ke depan? Ya, terima kasih banyak Pak Tommy. Dalam penanganan kasus-kasus sosial paling tidak ada 2 pola yang kita gunakan. Yang pertama, pola kedaruratan. Nah, biasanya kalau pola kedaruratan ini, ya itu yang disebut tadi sebagai pemadam kebakaran, muncul kasusnya, kita harus langsung respon, Tapi ada juga yang sifatnya memang dalam program-program kita untuk jangka panjang gitu ya. Contoh, kita ingin ke depan bahwa ada kelompok-kelompok peternak tertentu yang kemudian para peternak ini memiliki dampingan dari anak-anak tahfiz Al-Quran. Menarik tuh, ya. Iya, jadi
diambilkan dari orang yang telah bersedekah kambing atau sedekah sapi gitu, dan dikelola oleh para peternak profesional. Jadi ini ada ada kontribusi dari para peternak itu sendiri. Contoh yang lain adalah misalnya ada anak-anak kita yang terkendala di bidang pembiayaan pendidikan, karena bagaimanapun kita tahu betul pendidikan itu adalah hak dasar dan hak kebutuhan setiap orang, tetapi di dalam mengakses hak-hak mereka kadang-kadang mereka terkendala dari sisi pembiayaan. Nah, ini pula yang menjadi solusi kita ke depan, bagaimana caranya supaya mereka mendapatkan orang-orang tertentu, para dermawan yang mau bersedekah, untuk kemudian anak-anak kita dari kalangan kurang mampu ini dapat melanjutkan pendidikan mereka. Menarik juga nanti kira-kira misalnya ada beasiswa untuk penghafal Al-Quran. Kita coba ajak masyarakat kita untuk berbagi. Betul. Karena mudah-mudahan nanti ada program misalnya satu desa satu penghafal Al-Quran, dan kita bisa berkontribusi untuk memberikan beasiswa ya. Bagaimana menurut itu? Jadi ini memang penting untuk dan sangat-sangat bagus gitu ya. Kalau misalnya ada program satu desa satu penghafal Al-Quran, biayanya dari mana? Biayanya dari dermawan-dermawan itu, bisa juga dari orang-orang kaya yang ada di desa itu. Betul. Jadi kita melibatkan potensi lokal, atau bisa jadi yang kami sedang dorong itu adalah supaya masjid itu punya santri binaan. Betul. Jadi misalnya di desa itu ada 5 masjid, otomatis dari 5 masjid itu mereka punya santri masing-masing di pesantren-pesantren tertentu yang pembiayaannya diambil dari orang-orang yang jamaah-jamaah di masjid. Atau sumbangan masjid itu tidak hanya diorientasikan untuk bangun masjid ya. Oh iya, seharusnya memang seperti itu. Ini kan setiap Jumat itu Ustaz biasa diumumkan ratusan juta. Ya, ratusan juta. THL cacat dikit aja diganti secara keseluruhan. Tahun lalu baru diganti menaranya, ditambah lagi lebih tinggi. Padahal mungkin di sekitar masjid masih ada orang-orang miskin, masih banyak ada anak kita yang membutuhkan, yang mungkin bisa dialokasikan sumbangan masjid itu ya. Bagaimana konsep itu kira-kira? Konsep itu sangat bagus, Pak Tommy, supaya anak-anak kita ini mereka memiliki akses pendidikan yang lebih bagus gitu. Jadi alangkah indahnya jika setiap masjid yang ada di Kabupaten Bulukumba ini memiliki santri asuhan. Nah, yang mereka titipkan di pesantren, seluruh biayanya ditanggung oleh masjid itu. Sehingga nanti pada akhirnya setelah mereka selesai di pesantren, di tahfiz Al-Quran, mereka kembali ke kampungnya, dia menjadi imam. Kampung kita lebih berkah ya Ustaz ya. Insya Allah sedekah kita akan lebih berkah. Setiap kali anak itu membuka Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah, kita juga akan mendapatkan aliran berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, kemudian yang ketiga, bantuan insentif untuk guru mengaji. Ini sangat penting karena mohon maaf, kadang-kadang insentif tidak mencukupi ya. Tidak mencukupi. Sementara mereka mau meminta 5.000, 10.000 per bulan dari santrinya. Berat ya. Berat kayaknya kalau itu diambil dari santri gitu ya. Makanya harus ada orang yang konsen ke situ, yang memang memperhatikan insentif bagi para guru. Ya kalau disebut gaji mungkin agak besar karena harus sesuai standar gitu, tapi kalau misalnya insentif ya apalah yang bisa kita berikan kepada mereka gitu. Dan itu setiap bulan misalnya atau tiap 3 bulan. Dan setiap kali mereka mengajarkan Al-Quran tentu pahalanya juga berlipat ganda. Kembali ke sedekah HP Besekas ini, mewakili sahabat-sahabat dari Relawan Sosial Mandiri, Tommy Speaks, saya dan kawan-kawan yang bergabung dalam relawan ini mengucapkan terima kasih banyak atas sedekah dari sahabat-sahabat sekalian. Kita akan masih buka ya donasi atau sedekah ini, karena dari hasil pemantauan relawan-relawan yang ada masih banyak adik-adik kita yang membutuhkan. Jadi jangan lupa kalau misalnya sahabat punya kemampuan untuk menyumbangkan handphone bekas layak pakainya, untuk segera menghubungi Relawan Sosial Mandiri. Pertanyaan terakhir sebelum kita sebentar akan menyerahkan HP bekas ini, berapa jumlah relawan sosial mandiri yang tersebar di Bulukumba khususnya? Itu nanti dia jawab sama Kang Andika. Bisa jelaskan enggak? Baik, ini aneh karena relawan sosial mandiri ini kan adalah sebuah paguyuban ya, yang semua orang adalah koordinator. Jadi semua orang di dalamnya adalah korlap. Jumlah saat ini sekitar 40 orang, tapi kehebatannya adalah
karena setiap 40 orang ini memiliki jaringan di luar sana, misalnya di Makassar. Ada yang membutuhkan bantuan A, maka Korlap itu selalu memiliki jaringan-jaringan tersendiri. Di Sidrap misalnya, atau di Nunukan misalnya, Kalimantan Utara. Jadi Korlap dalam jumlah 40 orang ini memiliki jaringan-jaringan yang baru lagi. Jadi intinya orang yang berada di dalam relawan sosial mandiri ini, mereka orang-orang yang sudah terverifikasi secara alamiah bahwa mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang yang bisa menggerakkan orang lain dan bisa menginspirasi orang lain. Baik, kita akan kembali dalam Tommy Speaks, dalam proses penyerahan HP, handphone bekas yang dari sedekah sahabat-sahabat sekalian. Kami akan kembali setelah sampai di tempat tujuan. Pintar membaca kan? Oh, Masya Allah. Pintar mengaji. Pintar mengaji. Oh, Masya Allah. Diajar juga. Diajar juga mengaji. Ibu kerja apa, Bu? Tidak ada, Malaysia aja dulu kasihan tapi sekarang ya. Di sini juga cari-cari uang. Bagaimana ceritanya, Bu, sampai Reski mengalami bulan sejak muda? Oh, bulan. Umur 5 tahun dia kena. Iya. Mulai jadi lebih 10 tahun. Dikena lagi 2 kali dikena ini anak biasa. Iya. Tapi sekarang bulan sudah bagus. Iya, sudah bagus. Itu kembar. Jadi mau 5 tahun. Bawa balik mau sekolah, tapi tiba-tiba dia sakit. Baru pulang kasih tinggal di mama, aku balik lagi aku dari Malaysia. Dulu sebulan lalu kita berdiri di depan, terus kita berdoa, ya Allah dan berkat salawat ya Allah, mudah-mudahan dapat tablet. Ternyata Allah menakdirkan. Ternyata Pak Tommy ya jalannya. Padahal tidak. Bukan saya, sama teman-teman semua yang menyumbang toh. Jadi ada teman-teman yang menyumbang, kita sudah umumkan di Facebook. Kita makan ya, kursi dari Batu Narman. Basnas. Jadi ini apa namanya? Sumbangan sedekahnya orang. Oke, terima kasih banyak, ke Pak. Rizky, mudah-mudahan memberikan manfaat ya, dimanfaatkan dengan baik. Banyak orang bilang, kenapa dikasih handphone anak-anak? Jangan sampai nanti nak pergunakan macam-macam. Kalau nak pergunakan macam-macam juga bisa. Tapi kalau nak pergunakan baik-baik bisa, tak? Jadi ini Internet boleh mengaji? nah dipakai untuk mengaji tak? Oh, ajar Al-Quran mana kan bangun ya? Bisa pasang Al-Quran digital. Nah, ya bisa dipakai Al-Quran digital nanti nih. Ini bagus nih. Nah, sumbangan teman-teman ya. Ada tuh minta Al-Quran aja lebih pandai ini anakku daripada saya. Saya tinggal sekolahku tapi tidak pandai. Saya kemarin juga dititipi. Iya. Pembeli kuotanya. Oh gitu. Oh, alhamdulillah. Ya, jadi saya dikirim titipi pembeli kuota. Mudah-mudahan bermanfaat dengan baik Ria. Jadi, Doakan semua orang ini pembeli kuotanya nah. Ambil. Nah. Banyak benar mataku keluar pun. Tapi jangan dikasihani. Dia harus harus bangkit. dia harus bangkit sekali. Banyak lah, Rizky. Semoga bermanfaat. Kita balik ke sini. Kembali ke Tommy Speak, kita sudah melakukan proses penyerahan handphone bekas dari sahabat-sahabat yang memiliki kemampuan kepada adik kita Rizky, seorang anak disabilitas yang membutuhkan informasi, membutuhkan akses yang sama.
itulah konsep keadilan yang akan kita bangun bersama. Pak Ustadz, setelah ini kita kemana? Kita kembali ke kota Bulukumba, tepatnya di Kasimpura. Di sana juga ada saudara kita yang sangat-sangat membutuhkan alat untuk belajar. Alat belajar? Ya, alat belajar. Karena kita tahu betul pada saat ini, di masa wabah pandemi ini, anak-anak kita terpaksa harus lebih banyak belajar di rumah, ya, agar mereka tidak ketinggalan dalam pelajarannya. Tetapi sarana dan fasilitas belajarnya mereka sangat terbatas di rumah, sehingga penting ada intervensi lain yang diberikan kepada mereka dalam bentuk sedekah HP. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Dia sudah punya nada di, ada nadanya. Nah, saya sering ikut-ikut, cuman nggak terlalu kuhafal. Tapi kalau berdiri sama Pembar Sanji kita bisa nih. Iya, ikuti. Pakai bacaan, baca toh. Ini chargernya, nah. Iya. Nah, ini chargernya, ini HP-nya. Tapi ingat, nah, ini dipakai untuk belajar, ya. Jangan untuk belajar bahasa. Jangan. Oke. Nanti kau masukkan di sini nanti untuk Al-Quran, ada juga tentang Al-Quran nanti. Iya, aplikasi untuk Al-Quran. Barasanji. Ada juga Barasanji lah. Iya. Nanti datang lagi bulan depan, lihat perkembanganmu. Iya. Oke? Harus bisa baca Barasanji. Iya, harus dapat informasi kau rajin pergi mengaji atau tidak. Oke? Tidak boleh dipakai main-main. Oke. Setuju ya? Sepakat. Berjanji kau itu nan ku Tuhan. Oke? Kalau belum bohong kau sudah tadi di kuburan. Kasih kau juga pembeli pulsa. Mana tahu pembeli pulsa ini? Alhamdulillah ada pembeli data. Mamanya itu kan. Mamanya paling. Anaknya dikasih. Latar belakang dari relawan kita ini dari mana saja sih? Orang kaya kah? Siapakah sampai rela meluangkan waktu, meluangkan tenaga, mengorbankan materi untuk terlibat dalam relawan sosial mandiri ini? Bisa dijelaskan? Paguyuban ini sebenarnya memiliki kewibawaan yang luar biasa. Bayangkan jika sekelas mantan wakil bupati berada bersama kita itu. Saya juga belajar. Luar biasa. Saya juga daripada di rumah, kalau kita bisa bermanfaat untuk sesama, kenapa tidak, Bung Andika ya? Siap. Dan yang lebih penting adalah bahwa saya sebutkan tadi, anak-anak relawan sosial mandiri itu orang-orang yang terverifikasi secara alamiah. Latar belakang mereka itu ada yang ustadz, ada yang pengusaha. Tapi pada intinya bukan merekanya saja yang menjadi dermawan, tapi mereka mendorong orang, memberitahu semua orang agar terdidik menjadi dermawan, menjadi donatur. Itu yang lebih penting sebenarnya, bahwa mereka memiliki kesadaran melakukan pendidikan untuk berzakat, berimpak dan bersedekah. Itu yang menjadi luar biasa dari kelompok ini sebenarnya. Ya. Oke. Terakhir nih, sebelum kita ke penyerahan yang di Kecamatan Ujung Bulu, bagaimana relawan ini bisa survive? Iya. Apa skenario ke depan dari relawan sosial mandiri agar kemudian semangat juang dari relawan ini tetap bertumbuh? Apa kira-kira upaya yang harus kita lakukan secara di tingkat internal agar kemudian semangat ini tetap terjaga? Baik, yang paling penting sebenarnya adalah setelah proses
seleksi alam terjadi, orang-orang yang bertahan di dalam paguyuban di grup WA itu akan menjadikan relawan sosial mandiri sebagai sebuah organisasi sebenarnya, yang memiliki statuta, memiliki sistem, memiliki hal-hal yang bisa mendorong dirinya menjadi survive. Misalnya sampai hari ini relawan sosial mandiri itu masih nebeng ke Basnas untuk tim verifikasinya, visitasinya, distribusi itu kita masih nebeng. Kenapa? Karena kita belum bersifat sebagai organisasi, sementara undang-undang mensyaratkan bahwa setiap kelompok yang menarik uang dari masyarakat itu berubah menjadi badan publik. Tapi seleksi alam akan membuat lembaga ini akan dihuni oleh orang-orang yang kuat dan memiliki kemampuan organisasi yang luar biasa. Dan dengan bergabungnya Pak Tommy Satria dan Pak Ustadz Yusuf Sandi dan banyak lagi, kita berharap bahwa ini akan menjadi patron, contoh kelompok relawan yang berkumpul dalam satu organisasi dan bisa bermanfaat seluas-luasnya. Kalau soal survive sampai hari ini, relawan sosial mandiri itu selalu zero saldo, karena open donasi hanya dilakukan pada saat belum mencukupi ya. Ketika sudah mencukupi, kemudian closing. Oke, pertanyaan paling terakhir, bagaimana bentuk pertanggungjawaban publik agar kemudian relawan sosial mandiri ini kemudian memunculkan trust? Karena persoalan mendasar ketika melakukan penggalangan donasi kan pasti bagaimana trust publik ini bisa kita pertanggungjawabkan. Kita belajar pada sistem yang dilakukan Basnas, berapapun uang yang mereka terima itu mereka selalu publikasikan. Berapapun jumlah yang mereka distribusikan, mereka selalu publikasikan. Dan yang paling penting adalah setiap orang yang memberikan donasi itu kan selalu menyebutkan, donasi ini saya berikan untuk nenek A, maka pantang donasi itu pindah ke nenek B. Kedua, kalau ada mengatakan bahwa saya berikan ke nenek B, itu tidak akan berpindah ke nenek C. Itu prinsip-prinsip dari penggalangan donasi dan selalu disampaikan di media sosial secara terbuka. Disitulah kita berharap bahwa trust masyarakat itu bisa muncul untuk kita. Baik, terima kasih banyak Bung Andika Mapasomba, terima kasih banyak Pak Ustadz Yusuf Sandi telah memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa di Bulukumba, Sulawesi Selatan ada relawan sosial mandiri yang bekerja dengan ikhlas agar kemudian sahabat-sahabat kita, masyarakat yang masih kurang beruntung, anak-anak kita yang masih kurang mampu mendapatkan akses pendidikan, akses keagamaan, dengan mudah-mudahan kehadiran relawan sosial mandiri bisa memberikan bantuan agar kemudian rasa keadilan, rasa kemanusiaan itu bisa betul-betul memberikan dampak, memberikan efek bagi masyarakat kita. Saya Tommy Satria Yulianto dalam Tommy Speak. Kita akan bertemu kembali dalam sesi-sesi selanjutnya. Semoga acara ini memberikan inspirasi bagi sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.